siapa, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamai dari Majelis Taklim Nurul Iman Cipining Bogor. Tepuk tangan dong dari Bogor nih. Saya mau nanya Ustadz, kan suami saya kerjanya di tempat yang ada ribanya. Bagaimana doanya? Dikabulin nggak? Langsung banget udah poinnya. Emang takut gak dikabulin? Sekarang jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seseorang yang dia bekerja di ruang lingkup riba, apakah itu salah satu penyebab doanya tidak dikabul, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la'anallah akilar riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang memberi riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang mencatat riba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melaknat orang yang menjadi saksi daripada riba tersebut. Dan kata Nabi Muhammad, semuanya mereka sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dilaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang ketika sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangankan masuk ke dalam sorga, cium harum sorga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doanya mau dikabul. Kalau dia sibuk dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'ana yustajabu lahu, bagaimana doanya mau dijabah, bagaimana doanya mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita ketahui, Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancur leburkan harta yang diperoleh dari riba. Nggak ada tuh namanya orang yang sibuk dengan urusan riba atau dapat harta dari riba, dia itu bakalan kaya, habis hartanya, dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan harta yang selalu disedekahkan di jalan Allah semakin subur, semakin banyak, semakin barokah. Maka mulai sekarang tinggalkan riba. Bagaimana caranya? Pernah datang seseorang kepada guru kami, Murabi Arwahana, Sayyidul Walid, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau bertanya bagaimana untuk meninggalkan dosa riba. Maka beliau katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Talaq, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan khawatir kalau kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW katakan di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, Nabi katakan bahwa siapa orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah gantikan yang lebih baik baginya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita bisa meninggalkan yang haram sehingga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Jarin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rusianah dari Majelis Taklim Nurul Iman Cipining Bogor. Tepuk tangan dong. Makasih. Mau tanya dong Ustadz. Gitu ya. Yang lain juga ya. Jika Jika kita ibu kan balik Jakarta ya? Cipinang katanya. Oh iya, Cipining. Jika berdoa kita ingin terkabul, itu harus memuji Allah. Kalau kita berdoa banyak gitu, Ustaz, lebay gitu, bisa apa enggak atau bagaimana gitu caranya? Lebay itu gimana caranya? Banyak gitu doanya banyak. Lebaynya, mujinya lebay. Emang ibu kalau memuji Allah gimana caranya, Bu? Gimana katanya? Lebaynya gimana lebaynya? Ya, la ilaha illallah. Kayak gitu ya, Bu ya? Lebaynya kayak gitu. Iya. Terus udah memujinya lebay, mintanya juga lebay gitu. Iya, banyak itu permintaannya. Itu gimana? Boleh enggak? Gimana ketenya?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu Mas Sony, pertanyaannya, boleh nggak kita lebay dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara mujinya gitu kali ya? Iya. Oh. Iya. Gimana kalau gitu ya? Subhanallah. Jamaah. Iya. Babe ini kadangkala kita memuji Allah dan kita tidak tahu cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh cara memuji Allah Subhanahu wa taala? Termasuk diantaranya salah satu contohnya ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Walahul hamdu, dan baginya Allah, yaitu pujian. Cara mujinya gimana? Pernah doa kayak gini nggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu memuji Allah. Tambahin lagi kalau mau agak panjang dikit pujiannya. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Itu pujian semua itu, tapi dalam bentuk bahasa Arab. Ada lagi bentuk pujian yang lainnya. Apa itu? Kata Allah dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dengan asmaul husna berdoalah dengannya. Asmaul husna itu pujian kepada Allah. Contoh misalnya apa? Allahumma ya Rahman, wahai Allah yang maha pengasih, irhamna, kasihani saya. Jadi disebut dulu maha pengasihnya, baru minta dikasihani. Jangan langsung, ya Allah kasihani saya, kasihani saya, kasihani saya. Sebut dulu, engkaulah yang maha pengasih, maha kasihan, maka kasihanilah saya, kasihanilah saya. Allahumma ya Ghani, wahai engkau yang maha kaya. Nggak mungkin berkurang kekayaanmu kalau kau kasih aku juga kekayaan. Maka kalau mau rakus tuh pakai ilmu. Kalau mau rakus pakai ilmu. Kalau mau tobat tuh pakai ilmu. Gimana kalau mau rakus? Enaknya orang berilmu tuh ya. Enaknya orang kalau belajar, kalau rajin pengajian, rajin majelis ilmu, duduk dengarkan Islam itu indah. Nikmatnya mau rakus pun pakai ilmu. Gimana caranya? Sudah dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayub alaihi salam sudah disembuhkan sama Allah, Allah kirimkan serangga-serangga dalam bentuk emas. Nabi Ayub alaihi salam sudah disembuhkan sama Allah, itu ada nyamuk tapi dalam bentuk emas. Lalat semua dalam bentuk emas. Nabi Ayub tangkapin satu-satu, masukin kantongnya. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ayub, belum cukup kan nikmatku sama kau? Kenapa begitu rakus kan? Engkau ambil semua itu lalat itu yang emas itu." Apa jawaban Nabi Ayub alaihi salam? Siapa orang yang bakal cukup dengan nikmatmu ya Allah? Masya Allah. Jadi kalau mau minta lebih sama Allah, puji-puji Allah. Ya Allah, sebanyak apapun yang sudah kau kasih sama saya, tidak berkurang kekayaanmu ya Allah, karena engkau maha kaya. Puji-puji, puji Allah di awal doa, dan tutup doa dengan pujian kepada Allah. Makanya biasanya ditutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga pujian kepada Allah Subhanahu